kepentingan untuk ya udah manfaatkan aja staff segala macam itu untuk mempercepat penyelesaian karya tulis itu. Tetapi filter terakhir kan ada pada guru-guru besar Universitas Indonesia atau bahkan pada sponsor risetnya, yaitu pembimbing utama tuh dan promotor yang kemudian mengiyakan itu tanpa meneliti lagi bahwa apakah disertai semacam plagiarism atau ada pemalsuan metodologi atau tidak fit and proper dengan apa yang tidak diteliti. Kan semuanya itu menyangkut keaslian atau kejujuran metodologi. Lalu baru periksa lagi apakah ada semacam kejujuran etis untuk menghasilkan sebuah disertasi yang seolah-olah ditulis sendiri. Kan itu intinya. Jadi sekali lagi ini soal sistem di dalam Universitas Indonesia, dan kita tetap ingin tunggu bagaimana UI itu bereaksi terhadap temuan Jatam ini. Nah, ini yang mengejutkan justru jawaban dari UI, Bung Rocky. UI menyatakan ini lewat humasnya bahwa disertasi dari Dr. Bahlil gitu ya masih dalam tahap revisi sesuai dengan masukan dalam sidang. Kan ini bukan soal revisi dan masukan dalam sidang, ini tapi soal standar etika moral, standar akademis karena ada perjokian. Jadi saya bingung juga kenapa UI ini jawabannya malah seperti itu. Di tengah isu menurunnya kualitas penelitian universitas di Indonesia dan di dunia itu didominasi oleh Cina justru, dan kita berupaya untuk mengembalikan marwah dari universitas justru kan kualitas riset itu ada standarnya, yaitu ketajaman metodologi, keandalan keandalan data, lalu validitas dari penalaran, dan semua itu ada standar berpikir di universitas. Itu mestinya yang didahulukan untuk diuji apakah validitas dari proposisi-proposisinya itu tidak saling bertentangan atau saling membatalkan. Apakah reasoning di dalam tesis disertasi itu mengarah pada pembuktian atau sekedar pada deskripsi itu. Kan itu dasarnya tuh. Jadi kalau tidak ada dalil yang ditemukan di situ, itu seperti orang menulis di koran aja, panjang-panjang dan tebal-tebal, tapi bukan dimaksudkan untuk duel argumentasi, apalagi mengucapkan semacam temuan yang sifatnya aksiomatik. Jadi standar berpikir itu yang membuat kita tidak mampu untuk bersaing di dalam tulisan-tulisan ilmiah. Nah, ini hal yang harus kita ingatkan bahwa departemen ini masuk wilayah Kementerian Pendidikan Tinggi justru sedang berupaya untuk membersihkan defek, korosi di dalam sistem pendidikan kita. Modeling-modeling yang sekarang lagi dibuat supaya dari awal sebetulnya